Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang mengenai induksi elektromagnetik. Sebelum itu, mari kita memperhatikan terlebih dahulu peta konsep yang tertera pada video tersebut. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan magnet atau flux magnet. Arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan induksi elektromagnetik. Contoh induksi elektromagnetik yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik dan loudspeaker atau penguat suara yang mengubah gelombang listrik menjadi suara. Pertama adalah flux magnetik. Flux magnetik didefinisikan sebagai banyaknya jumlah garis medan magnet yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan BA cos theta dengan keterangan V sama dengan flux magnetik dengan satuan Weber, B sama dengan induksi magnet dengan satuan T, A sama dengan luas bidang dengan satuan meter kuadrat, dan cos theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh arah normal bidang dengan arah induksi magnet. Dengan contoh soal yaitu sebuah bidang seluas 40 cm kuadrat berada dalam daerah medan magnetik homogen dengan induksi magnetik 8 kali 10 pangkat negatif 4. Jika sudut antara normal bidang dengan medan magnetik 60 derajat, maka besar flux magnetiknya adalah diketahui A sama dengan 40 cm kuadrat sama dengan 40 kali 10 pangkat negatif 4, B sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 4, cos theta sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah V. Untuk penyelesaian adalah V sama dengan B dikali A dikali cos theta. V sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 4 dikali 40 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat dikali cos 60. Pi sama dengan 32 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali setengah Weber. Pi sama dengan 16 kali 10 pangkat negatif 7 Weber. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnetik, bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. Contoh gaya gerak listrik induksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Alat dinamo. Alat dinamo merupakan alat yang digunakan sebagai salah satu sumber listrik pada kendaraan bermotor. Cara kerja dinamo bersumber pada perubahan arus listrik yang berasal dari putaran kumparan yang ada pada bagian intinya. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Dapat dinyatakan dengan persamaan Var-epsilon sama dengan minus N delta Pi per delta T. Contoh soal, sebuah kumparan yang mempunyai luas bidang kumparan 50 cm3 terdiri atas 200 lilitan. Jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan induksi magnet sebesar 2 Wb per m kubik per sekonnya, tentukan besarnya gaya gerak listrik induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Diketahui A sama dengan 50 cm3 sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik. N sama dengan 200 lilitan. Delta Pi sama dengan 2 Wb per m kubik per sekon. Ditanya Var-epsilon gaya gerak listrik induksi. Penyelesaian Var-epsilon sama dengan Na delta B per delta T. Var-epsilon sama dengan 200 dikali 50 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 2 Var-epsilon sama dengan 2V. Berdasarkan hukum Faraday, timbulnya gaya gerak listrik disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Gaya gerak listrik oleh perubahan induksi magnetik yang merupakan gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan yang diakibatkan karena adanya perubahan medan magnet dengan tempo yang cepat. Dengan rumus Var-epsilon sama dengan minus Na delta B per delta T. Contoh soal, sebuah lilitan tembaga memiliki 250 belitan dan luas penampang 40 cm3, mengalami gaya gerak listrik induksi sebesar minus 5 volt. Berapa besar kerapatan flux di sekitarnya? Diketahui N sama dengan 250
A sama dengan 40 cm kubik sama dengan 40 dikali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Var epsilon sama dengan negatif 5 V. Ditanya B. Penyelesaian B sama dengan var epsilon per N kali A. B sama dengan negatif 5 per 250 dikali 40 dikali 10 pangkat minus 4. B sama dengan 5 WB per M kubik. Gaya gerak listrik induksi oleh perubahan luas bidang kumparan yang merupakan beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan akibat adanya perubahan medan magnetik dengan persamaan epsilon sama dengan negatif WL V. Keterangannya ialah epsilon sama dengan gaya gerak listrik induksi dengan satuan V, B sama dengan induksi magnet dengan satuan T, I sama dengan panjang penghantar dengan satuan M, V sama dengan kelajuan dengan satuan M per S. Untuk yang ketiga ialah gaya gerak listrik induksi oleh perubahan sudut antara induksi magnet dengan normal bidang kumparan. Timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencangkup sejumlah flux garis gaya medan magnetik. Dengan rumus epsilon max sama dengan NBWA dengan keterangan epsilon max sama dengan gaya gerak listrik induksi maksimum dengan satuan V, B sama dengan induksi magnetik dengan satuan WB per M kuadrat, A luas penampang kumparan dengan satuan M kuadrat, N sama dengan jumlah lilitan, W sama dengan kecepatan sudut atau radius per S. Hukum Lenz merupakan hukum fisika yang menjelaskan tentang gaya gerak listrik atau arus listrik dalam induksi elektromagnetik. Simpelnya, hukum ini membicarakan tentang arah arus induksi dari medan magnet ke medan listrik, karena hukum Lenz adalah konsekuensi dari hukum kekekalan energi. Induksi diri adalah induktansi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi dalam kumparan. Dengan persamaan epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Keterangan epsilon sama dengan energi induktor satuannya joule, L sama dengan induktansi diri induktor satuannya Hout, delta I sama dengan perubahan arus satuannya ampere, delta T sama dengan selang waktu satuannya second. Contoh induksi diri dalam kehidupan sehari-hari adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda yang dapat menghasilkan listrik ketika dinamo tersebut bergerak. Dinamo sepeda merupakan generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Pada dinamo sepeda prinsip kerjanya yaitu energi gerak diubah menjadi energi listrik. Contoh soal. Suatu kumparan mempunyai 700 lilitan dan induktansi diri 70 mH. Mengalami perubahan arus listrik dari 10A menjadi 3A dalam waktu 1 sekon. Tentukan beda potensial antara ujung-ujung kumparan yang diakibatkannya. Diketahui L sama dengan 70 mH sama dengan 0,07 H. Segitiga I sama dengan min 7A. Segitiga T sama dengan 1S. Ditanya penyelesaian sama dengan min L segitiga I per segitiga T sama dengan min 0,07 H kali min 7A per 1 sekon sama dengan 0,49 volt. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yang paling umum ialah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dengan mengubah flux magnetik suatu kumparan pada medan magnet akan muncul listrik. Generator. Generator merupakan sebuah alat yang mampu memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Rumus generator dinyatakan dalam persamaan epsilon sama dengan N BA omega sin omega T dengan epsilon max sama dengan NBA omega. Keterangan epsilon sama dengan GGL induksi V, B sama dengan induksi magnet WB per M kuadrat, A sama dengan luas bidang kumparan M kuadrat, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, omega sama dengan laju angular rad per S, T sama dengan lamanya kumparan berputar S. Contoh soal generator yakni, seorang siswa merancang pembangkit listrik
sederhana dengan menggunakan dinamo rakitan. Ia menggunakan kumparan yang terdiri atas 10.000 lilitan dengan luas penampang 100 cm². Dinamo direncanakan berputar dengan frekuensi 50 Hz dalam medan magnet 5 mt. Tentukanlah tegangan maksimumnya. Diketahui N sama dengan 10.000, A sama dengan 100 cm² sama dengan 10 pangkat min 2 m². F sama dengan 50 Hz, B sama dengan 5 mt sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 T. Ditanya epsilon in. Penyelesaian. Epsilon max sama dengan NBA omega sama dengan NBA kali 2 PF sama dengan 10.000 kali 5 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2 2pi kali 50 sama dengan 50 pi volt. Jadi hasilnya adalah 50 pi volt. Transformator atau yang sering disebut dengan trafo. Transformator adalah alat yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tegangan arus bolak-balik AC. Trafo memiliki dua buah kumparan primer dan sekunder yang saling terpisah, tetapi keduanya dililitkan pada inti besi yang sama. Dengan rumus Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Keterangan Vp sama dengan tegangan pada kumparan primer V, Vs tegangan pada kumparan sekunder V, Np jumlah lilitan primer dan Ns adalah jumlah lilitan sekunder. Contoh soal, sebuah trafo memiliki jumlah kumparan primernya 2000 lilitan, sedangkan jumlah lilitan sekundernya 1000 lilitan. Kumparan primer kemudian dihubungkan pada sumber tegangan 220 volt. Tentukanlah tegangan pada kumparan sekunder. Diketahui Np sama dengan 2000 lilitan, Ns 1000 lilitan, dan Vp sama dengan 220 volt. Yang ditanya Vs, tegangan pada kumparan sekunder. Penyelesaian, Vs sama dengan Vp dikali Ns per Np, sama dengan 220 volt dikali 1000 lilitan per 2000 lilitan, dengan hasil 110 volt. Jadi, Vs tegangan pada kumparan sekunder adalah 110 volt. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai materi induksi elektromagnetik. Terima kasih.